Atau manja
Ya, yang kedua itu kita harus memperhatikan pembangunan berkelanjutan. Jadi kita itu harus menjaga lingkungan sekitar kita yang mempunyai sumber daya memiliki potensi tinggi untuk biar nanti regenerasi bisa dimanfaatkan. Oke. Contohnya itu ada di masyarakat Iban di dusun TK Kalimantan Barat. Mereka itu mempunyai hutan. Mereka itu mempunyai hutan dan dibagikan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu hutan lindung, hutan produksi, dan pertanian. Jadi di sana itu deh, karena itu satu rumah tangga itu hanya boleh menebang pohon 30 batang per tahun. Tidak boleh lebih, kalau lebih itu akan mati. Nah, jadi yang kedua itu mereka menjaga, dan itu yang kedua mereka memperbolehkan masyarakat itu membuka sektor pertanian. Tapi mereka membolehkan itu setelah memanfaatkan membuka pertanian, mereka harus membukanya setelah 3 tahun lagi, baru bisa rajin bertani di tempat tersebut. Oke? Selanjutnya itu kita sesi diskusi. Coba buka halaman 79. Ya? Dari pandangan kalian, dua gambar ini persawahan, berarti daerah pegunungan. Nah, yang kedua itu pantai, laut, ada pantai, ada kapalnya kan? Ya. Coba buka di sana. Potensi alam di pegunungan apa aja menurut kalian? Kalau boleh tunjuk salah satu, boleh ya? Boleh. Ada siapa yang mau? Ada? Ya. Terus potensi alam dari pantai. Ada yang bisa kasih jawaban? Siapa? Coba tunjuk. Tunjuk tangan kalian. Adek, ayo. Adek. Potensi alam dari pantai. Potensi itu sumber daya apa? Ya. Ya. Tapi potensi alamnya itu perikanan. Terus mulai petani garam. Jadi mata pencariannya itu di pegunungan apa aja? Ayo siapa yang terjawab? Adik-adik, potensi pekerjaan di daerah pegunungan apa aja? Ada apa? Pekerjaan atau pencarian pekerjaan atau pencarian di daerah pegunungan. Boleh berdiri? Ya, boleh berdiri? Kenapa? Pertama apa? Pertanian, petani kopi, teh, peternakan. Ya, sama dulu. Terus mata pencarian di pantai. Ayo, siapa jawaban? Ya, ada. Kita jawab dulu ya.
dan pedagang, yang mana keduanya antara pembeli dan pedagang memiliki kesepakatan tentang harga dan kualitas barang yang kita ketahui, di mana ada harga, di mana juga ada kualitas. Iya, di mana ada harga, di situ juga dengan adanya kualitas barang. Apa yang menjadi alat tukar di dalam perdagangan ini? Alat tukarnya apa? Coba alat tukarnya. Ini apa ini? Iya, perdagangan atau jual beli itu alat tukarnya uang. Zaman dahulu itu sebelum ada uang apa ini? Barter. Iya, barter. Sekarang barang yang memiliki nilai yang sama itu barter. Untuk menerapkan barter ini bukan dengan sistem yang memiliki nilainya, yaitu uang. Nah, perdagangan antar pulau itu apa deh? Perdagangan antar pulau sama dengan perdagangan antar daerah, yang mana di sini perdagangan antar pulau atau perdagangan antar daerah itu melibatkan daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, yang sama dengan melibatkan orang yang berada di daerah yang satu, misalnya di Sumatera Utara, Medan, melibatkan perdagangan dengan orang yang berada di Jakarta misalnya, mana-mana deh, pokoknya lain daerah, itu namanya perdagangan daerah atau perdagangan antar pulau. Nah, selanjutnya itu tujuan perdagangan. Ayo, coba baca, apa tujuan perdagangan poin pertama? Iya, memperoleh keuntungan. Siapa sih yang mau berdagang nggak mau untung, ya kan? Ya, ada yang mau berdagang nggak mau untung? Ada bodoh. Bodoh itu kalau berdagang nggak mau untung. Keuntungan itu, keuntungan diperoleh seperti apa? Misalnya, kita membeli buku di agen seharga 60.000 dan kita jual kepada konsumen 80.000. Nah, untung kita berapa? Iya, 20.000 kan? Nilai matematika. Ya kan? Tapi itu bentuk keuntungan jual beli. Kalau untuk keuntungan produksi, bagaimana lagi? Kalau keuntungan produksi itu diperoleh dari biaya produksi dengan biaya jual, karena ini keuntungan produk. Iya. Nah, yang poin kedua apa tujuannya deh? Apa deh? Iya, memperluas jangkauan pasar. Artinya, namanya sudah perdagangan antar pulau. Perdagangan antar pulau atau perdagangan antar daerah, yang mana memperluas pasar. Yang mana tadi misalnya barang, kita ambil contoh di Medan ini, apa sih yang terkenal dengan hasilnya? Oh, satu apa? Yang ciri khas dari Medan, ada Medan nanti. Teri Medan misalnya. Teri Medan kan sama dengan ciri khasnya orang Medan, karena sudah dibuat dari teri Medan. Nah, untuk memperluas jangka pasarnya ini tadi, teri Medan ini tidak hanya dijual di Medan, tapi diekspor lagi di mana itu? Jakarta. Iya, di Jakarta. Di mana tempat ekspornya ini, yaitu adalah wilayah yang tidak bisa atau tidak mengelola atau tidak menghasilkan barang yang sama dengan wilayah yang menghasil barangnya. Nah, masuk yang ke C. Apa C, D?
produksi yang dimiliki. Contoh di buku itu kan tentang Kalimantan yang memiliki hasil kayu yang besar sehingga mereka mengekspor hasil kayunya kepada Jakarta untuk wilayah Jakarta melakukan produksi apa mereka.